Halo teman-teman. Di dunia yang terus berkembang, kita sering menjumpai berbagai macam ajaran dan pandangan tentang iman. Ada yang terdengar mirip dengan kekristenan, ada juga yang tampak berbeda sehingga kadang membuat kita bertanya-tanya. Apakah semua itu benar-benar sesuai dengan Alkitab? Karena itu, kita perlu belajar untuk memahami dan menilai setiap ajaran dengan benar berdasarkan firman Tuhan. Kisah Para Rasul 17 ayat 11 berkata, orang percaya memeriksa segala sesuatu dengan kitab suci. Nah, pada video kali ini kita akan mengenal salah satu kelompok keagamaan yaitu Mormonisme. Lalu melihatnya dari sudut pandang iman Kristen. Mormonisme didirikan oleh Joseph Smith pada tahun 1830 di Amerika Serikat. Ia mengaku menerima wahyu khusus dari Allah dan menemukan catatan kuno yang kemudian diterjemahkan menjadi kitab Mormon. Nah, dari sinilah muncul gereja yang dikenal sebagai The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints atau sering disebut Gereja Mormon. Setelah Joseph Smith meninggal, kepemimpinannya dilanjutkan oleh Brigham Young dan para pengikutnya berkembang cukup pesat. Yang pertama, mereka menggunakan Alkitab, tetapi juga menambahkan kitab-kitab lain sebagai dasar iman mereka, seperti kitab Mormon dan beberapa tulisan lain yang dianggap sebagai wahyu. Kedua, mereka percaya bahwa wahyu dari Tuhan masih terus diberikan sampai sekarang melalui nabi atau pemimpin gereja mereka. Ketiga, mereka memiliki beberapa pemahaman yang berbeda dengan kekristenan pada umumnya, terutama dalam hal keselamatan dan otoritas ajaran. Contohnya, orang Mormon percaya kalau semua orang terlepas dari latar belakangnya bisa masuk surga. Kepercayaan ini berlainan dengan ajaran Kristen. Dalam Kristen, mereka yang masuk surga hanyalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, perbedaan inilah yang sering menjadi bahan diskusi dan perdebatan di kalangan umat Kristen. Sebagai orang Kristen, dasar iman kita adalah Alkitab saja. Dalam Galatia 1 ayat 8, tertulis bahwa jika ada orang yang memberitakan Injil yang berbeda, maka itu harus ditolak. Artinya, kita harus berhati-hati terhadap ajaran yang menambahkan hal lain di luar firman Tuhan. Namun, walaupun ada perbedaan ajaran, kita tetap harus bersikap benar sebagai orang Kristen. Kita tidak boleh menghina atau merendahkan orang lain. Efesus 4 ayat 15 mengajarkan supaya kita mengatakan kebenaran dengan kasih. Jadi, kita tetap berpegang pada iman kita, tetapi juga tetap menghormati sesama. Dari pembahasan ini, ada beberapa hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita perlu mengenal firman Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya tidak mudah terpengaruh oleh berbagai ajaran yang kita dengar. Kedua, jangan langsung percaya pada ajaran baru tanpa memeriksanya terlebih dahulu dengan Alkitab. Ketiga, bangun iman yang kuat melalui kebiasaan membaca firman Tuhan, berdoa, dan terus belajar. Dan yang tidak kalah penting, tetaplah hidup dalam kasih kepada semua orang, sekalipun ada perbedaan pandangan. Mazmur 119 ayat 105 berkata, bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Artinya, firman Tuhan menjadi pedoman yang menuntun setiap langkah hidup kita. Akhirnya, sebagai generasi muda Kristen, kita dipanggil untuk memiliki iman yang teguh dan pengertian yang benar. Mari terus belajar firman Tuhan supaya kita bisa hidup sesuai kebenarannya. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati.